Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrengbang tahun 2021. Secara virtual meeting di ruang rapat utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada Kamis 25 Maret 2021. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tanggamus, Hendra Wijaya Mega mengatakan, tahun 2021 ini telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 yang dimulai sejak bulan Januari 2021 dengan berbagai tahapan. Tahapan tersebut meliputi Musrengbang Pekon Kelurahan yang dilaksanakan pada 13-25 Januari 2021 di 299 Pekon dan 3 kelurahan. Kemudian Musrengbang Kecamatan yang dilaksanakan pada 2-19 Februari 2021 di 20 kecamatan secara virtual. Selanjutnya adalah konsultasi publik pada 24 Februari 2021 di ruang rapat utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. Juga pada forum gabungan perangkat daerah yang dilaksanakan pada 2-4 Maret tahun 2021 di ruang rapat Bapelitbang Kabupaten Tanggamus secara virtual. Hendra Wijaya dalam laporannya menjelaskan, semua tahapan dirumuskan dan diformulasikan dalam isu-isu dan prioritas permasalahan dalam pembangunan yang berkembang di dokumen rencana awal, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2022. Selain itu, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum anggaran Kabupaten Tanggamus di tahun 2022, di mana sasaran aspirasi tersebut bersumber dari berbagai pihak, baik dari perencanaan pembangunan pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Tanggamus dan unsur lainnya. Perkenankan saya menyampaikan laporan rangkaian pelaksanaan Musrengbang Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 yang telah dimulai sejak bulan Januari 2021 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, Musrengbang Pekon Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 25 Januari 2021 di 299 Pekon dan 3 kelurahan se-Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, Musrengbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 19 Februari 2021 di 20 kecamatan se-Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Ketiga, konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di ruang rapat utama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Keempat, forum gabungan perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2021 di ruang rapat Bapelitbang Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Alhamdulillah pada hari ini Musrengbang Kabupaten Tanggamus dilaksanakan Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Tanggamus, para camat, Kasih Pembangunan dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan, seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan dari PES yang kita laksanakan secara virtual. Adalah pertama, melaksanakan sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari hasil Musrengbang Pekon Kelurahan, Musrengbang Kecamatan, konsultasi publik, dan forum gabungan perangkat daerah dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah atau Renca PD tahun 2022. Kedua, merumuskan dan memformulasikan isu-isu dan permasalahan dalam pokok pembangunan yang berkembang dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. Tiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum anggaran Kabupaten Tanggamus tahun 2022 yang bersinergi dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung dan pemerintah pusat. Kegunaan Musrengbang Kabupaten Tanggamus 2001 ini adalah sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2022 dengan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Musrengbang Kabupaten Tanggamus tahun 2021 ini
yaitu tercapainya perencanaan pembangunan yang optimal dengan memadukan berbagai aspirasi masyarakat dengan bersinergi dengan kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Lampung dan pembangunan nasional. Sementara Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menyampaikan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk satu periode. Hal ini sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Menurut Bupati, Forum Musrembang ini memiliki nilai strategis karena melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam membahas awal RKPD tahun 2022. Dewi berharap agar capaian sasaran prioritas pembangunan daerah selaras dengan pembangunan Provinsi Lampung dan Pusat. Sementara saat ini, faktor pandemi mempengaruhi berbagai sektor, seperti penurunan partisipasi angkatan kerja sebesar 13% dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi 1,77%, sehingga tema pembangunan diangkat, yaitu pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Tanggamus juga beberapa hari setelah Hari Jadi Provinsi Lampung juga berulang tahun. Jadi kalau Provinsi Lampung tanggal 18 Maret, Kabupaten Tanggamus ini tanggal 21 Maretnya. Jadi kami juga masih dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-24 dengan tema daripada semangat peringatan yang ke-24 ini adalah mewujudkan Tanggamus yang maju dan keren. Jadi keren ini sengaja diambil menjadi tema kekinian dan mudah-mudahan juga bisa menjadi semangat juga untuk kaum generasi muda, generasi milenial, karena generasi milenial juga merupakan bagian daripada upaya-upaya untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Dan sebetulnya ini juga bisa artikan keren, jadi kreatif, edukatif, ramah, kemudian energik dalam suasana new normal. Mudah-mudahan menjadi semangat baru yang senantiasa menggelora sehingga Kabupaten Tanggamus ke depan bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait dengan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022, Kabupaten Tanggamus telah menginventarisir beberapa isu strategis pembangunan tahun 2022. Di antaranya yaitu 1. Isu strategis percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 27 kawasan industri yang dibagi menjadi 9 kawasan industri prioritas nasional dan 18 kawasan industri yang dikembangkan. Pada Pulau Sumatera terdapat 10 kawasan industri dan 4 kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan industri Tanggamus menjadi salah satu kawasan industri yang telah dikembangkan. Dan saat ini telah diterbitkan hak pengelolaan lahan ataupun HPL seluas 802 hektar, dan berdasarkan analisis kajian kami ini akan dapat menciptakan 50.000 kesempatan kerja baru. Pada kesempatan ini saya bermohon kepada Bapak Sekda Provinsi dan seluruh jajaran tentunya untuk dapat sama-sama kita mendorong agar kawasan industri Tanggamus ini dapat realisasi. Karena sekali lagi ini akan memberikan multiplier efek yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus, tapi juga untuk masyarakat Provinsi Lampung. Perlu saya sampaikan juga, ini adalah program strategis nasional yang sudah kedua kalinya masuk ke RPJMN. Jadi di era sebelumnya sudah pernah masuk, namun tidak terrealisasi, dan ini pun hampir di take out dari RPJMN, izin Pak Sekda. Jadi dengan segala upaya kita bersama baik dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, sehingga kawasan industri Tanggamus ini dapat dimasukkan kembali dalam RPJMN tahun 2020-2024. Namun ada satu hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama, apabila sampai ini tidak terrealisasi, maka kecil kemungkinannya akan masuk kembali kepada RPJMN berikutnya. Oleh karenanya, marilah dengan segala daya upaya kita bersama
realisasi daripada kawasan industri Tanggamus ini harus dapat segera terrealisasi karena akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk Provinsi Lampung pada umumnya. Perlu kami sampaikan juga di sini tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Tanggamus ini sekitar 2,96%. Oleh karenanya dengan adanya realisasinya kawasan industri Tanggamus ini otomatis akan menjadi upaya-upaya untuk dapat mengentaskan permasalahan khususnya pengangguran terbuka yang ada. Oleh karenanya, Kabupaten Tanggamus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama yang intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung dan dunia usaha sehingga proyek strategis nasional di Kabupaten Tanggamus berupa kawasan industri Tanggamus dapat segera terwujud dan memberikan dampak yang luar biasa baik dalam peningkatan investasi, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kedua adalah isu strategis penyelesaian program pengembangan kawasan strategis Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 3 klaster pembangunan kawasan dengan fungsi yaitu klaster bagian barat sebagai kawasan pariwisata dan konservasi PNBBS, klaster bagian tengah sebagai kawasan mandatori penyangga ketahanan pangan, dan klaster bagian timur sebagai kawasan industri pengolahan dan manufaktur. Berdasarkan hal tersebut, maka Kabupaten Tanggamus ini masuk ke dalam wilayah barat yang sudah diwacanakan sebagai klaster pengembangan pariwisata dan konservasi TMBBS. Kabupaten Tanggamus ini memiliki kekayaan potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Dapat dikatakan di sini semuanya paket komplit ya, berenang, jadi wisata airnya kami ada bendungan, ada air terjun, kemudian wisata lautnya juga. Kabupaten Tanggamus ini garis panjang pantainya adalah 202 km dengan potensi yang sangat luar biasa, kekayaan baharinya. Kemudian juga potensi untuk pengembangan agrowisata juga sangat menjanjikan di Kabupaten Tanggamus ini dengan ketinggian daripada permukaan laut, kemudian iklim dan lain sebagainya, termasuk juga dengan mata pencarian masyarakat Kabupaten Tanggamus ini yang rata-rata bermata pencarian sebagai petani, ini tentunya akan menjadi daerah yang juga cukup menjanjikan tidak hanya untuk pengembangan potensi wisata, tapi juga untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya, termasuk juga untuk pengembangan daripada program-program pesisir wilayah pantai. Dan perlu kami sampaikan juga di sini bahwa area TMBBS di Kabupaten Tanggamus ini cukup luas, yaitu 355.511 hektar yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus ini mencapai 10.500 hektar. Oleh karenanya itu adalah kebijakan sebagai kawasan konservasi dan pengembangan pariwisata tanpa merusak habitat asli satwa liar yang ada di wilayah TMBBS. Kemudian yang ketiga adalah isu strategis pengembangan koridor ekonomi master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Tanggamus atau MP3ET dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, maka dilakukan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Tanggamus yang dituangkan dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Tanggamus atau MP3ET yang dibagi ke dalam 4 koridor ekonomi. Jadi kami di Kabupaten Tanggamus juga telah membagi zona menjadi 4 koridor ekonomi, yaitu koridor 1 sebagai pusat pengembangan tanaman pangan, minapolitan dan konservasi yang pengembangannya diarahkan pada kecamatan wilayah barat, yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dan Pematang Sawah. Koridor 2 sebagai pusat pengembangan agroindustri dan pertambangan yang pengembangannya diarahkan pada Kecamatan Bandar Negeri Semong, Ulu Belu, Pulau Panggung, dan Air Nandengan. Koridor 3 sebagai pusat pengembangan agropolitan yang pengembangannya diarahkan pada Kecamatan Sumberjo, Talang Padang, Gunung Alik, Gisting, Pubung, dan Tulok. Koridor 4 sebagai pusat industri maritim.
pariwisata dan penunjang kawasan metropolitan yang pengembangannya diarahkan pada Kecamatan Kota Agung Timur, Limau, Cukubala, Perubayan, dan Perubayan Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan dengan melaksanakan program-program pro rakyat yang terintegrasi, mulai dari bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui bantuan stimulan UMKM, revitalisasi koperasi, serta menumbuh kembangkan kemitraan dengan pemerintah Pekon melalui pembentukan BUMDes. Upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan secara kolaborasi oleh seluruh stakeholders sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 ini mudah-mudahan dapat realisasi kami targetkan 4%. Mengentaskan desa tertinggal dari 24 desa tertinggal menjadi 11 desa tertinggal dan meningkatkan desa maju yang semula hanya 39 desa maju menjadi 63 desa maju. Oleh karena itu, Kabupaten Tanggamus melaksanakan kebijakan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu yang pertama, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, seperti peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, serta mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui peningkatan infrastruktur kesehatan, akses fasilitas kesehatan, dan sarana prasarana. Dan alhamdulillah kami juga telah membangun ruang isolasi di 13 puskesmas rawat inap yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jadi secara keseluruhan ada 24 puskesmas yang ada di Kabupaten Tanggamus, 17 diantaranya adalah puskesmas rawat inap dan 13-nya telah kami bangun ruang isolasi. Ini adalah dari refocusing anggaran terkait dengan pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang lalu, dan alhamdulillah telah memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga apabila ada masyarakat yang terpapar COVID-19, mereka tidak perlu jauh-jauh harus dibawa ke rumah sakit umum daerah yang letaknya ada di Kota Agung, tetapi cukup dibawa ataupun diisolasi di ruang isolasi puskesmas rawat inap yang ada di kecamatannya masing-masing. Kemudian meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pemerataan akses kualitas dan relevansi pendidikan, dan pelaksanaan program semua bisa sekolah melalui peningkatan pendidikan non-formal paket A, B, dan C yang telah diawali pada tahun 2020 yang lalu dengan penandatanganan MOU dengan seluruh kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus. Di dalam hal ini, alhamdulillah melalui abdesi, para kepala Pekon ataupun kepala desa telah bersiap untuk mengalokasikan dari dana desa minimal 3 orang masyarakat untuk dapat dituntaskan paket C-nya. Ini menjadi salah satu upaya kami untuk mengatasi permasalahan lama belajar daripada masyarakat yang masih cukup rendah. Jadi dengan menugaskan masyarakat dengan mengikutkan program paket C, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu upaya untuk dapat meningkatkan ataupun memperbaiki kondisi IPM ataupun angka IPM yang ada di Kabupaten Tanggamus, khususnya dari sektor pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto juga menyampaikan bahwa forum Musrengbang ini sangat penting. Selain untuk menyelaraskan program antar sektor, juga merumuskan prioritas program dan kegiatan, juga meningkatkan kembali peran dan tugas kita bersama untuk menghasilkan kegiatan pembangunan yang lebih efektif bagi kemajuan daerah. Fahrizal berharap kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan komunitas masyarakat, serta pelaku bisnis akademis dan pers, serta unsur lainnya harus dikembangkan bersama. Dan tentunya kita komunikasikan dengan masyarakat kalau menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Lampung segera terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga semua kegiatan kita dapat berjalan kembali normal, sehingga ekonomi kita boleh tumbuh kembali. Bapak Ibu yang terhormat, Musrengbang ini merupakan acara rutin, tetap dan biasa. Tapi pada kesempatan ini Pak Gubernur mengajak kita, janganlah dijadikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Janganlah menjadikan ini sebagai suatu rutinitas. Tapi mari Musrengbang ini betul-betul kita upayakan untuk menyusun suatu formulasi
perencanaan pembangunan yang dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Pada saat ini kita masuk tahun kedua pandemi COVID-19. Tahun 2020 ya mungkin kita porak-poranda, anggaran kita refocusing, banyak anggaran kita harus dikurangi, sehingga target-target dari pembangunan kita menjadi terganggu. Di provinsi sendiri tahun ini Kopda segera akan melakukan revisi terhadap SPPNB. Karena tidak mungkin target awal itu bisa tercapai. Karena 2 tahun ini kita didera oleh pandemi COVID-19. Mudah-mudahan target dari kita untuk melaksanakan vaksin di tahun ini bisa selesai, sehingga semua dedikasi dan terbangun imunitas secara bersama. Maka mudah-mudahan di 2022 kita bisa normal. Tahun ini kita masih diganggu oleh refocusing dan pemotongan anggaran. Bapak Ibu yang terhormat, oleh karena itu Pak Gubernur meminta Musrenbang pada masa sulit ini kita betul-betul memutar otak dari anggaran yang sangat terbatas, dari kondisi masyarakat yang masih menjerit dari kalau masalah derita ya, yang mendapat hadiah tadi. Apa nanti judulnya Pak? Cerita. Ya nanti kehidupan artinya masyarakat bagaimana Pak Yakin. Mendengar cerita kehidupan masyarakat dengan anggaran terbatas, kita harus melakukan upaya yang sangat inovatif. Alhamdulillah, menurut penilaian yang objektif dari Badan Litbang Kemdagri, juga Pak Gubernur mengakui bahwa Tanggamus ini termasuk kategori kabupaten yang inovatif. Bukan hanya kita ukur dari hadiah dari pusat, tapi tadi kita saksikan begitu banyak produk-produk film yang sangat bermutu sebetulnya. Artinya ini menandakan bahwa bukan hanya tingkat pimpinan yang kreatif, tapi sampai ke bawah, sampai kecamatan itu kreatif, bisa membuat suatu korporasi, ide, dan inilah sebenarnya modal bagi kita semua. Kalau tingkat kecamatan sudah punya ide-ide besar seperti itu, berarti kecamatan harus bisa membangun branding kecamatannya, membangun produk-produk unggulan. Dan ini sebetulnya filosofi dari visi kita bersama itu rakyat Lampung Berjaya. Pak Gubernur selalu menekankan filosofi dari rakyat Lampung Berjaya, artinya berjaya itu rakyat, semua rakyat berjaya. Kalau di sini ada hotel, ada restoran, ada kaos industri, itu harus bisa memberikan kejayaan kepada masyarakat. Itu filosofinya. Artinya kita harus berangkat dari pemikiran kita untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, empowerment. Mana mungkin dia bisa berjaya kalau tidak punya daya. Jadi upaya kita melakukan empowerment kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui kewenangan yang kita miliki yang sebagai pelayanan dasar. Masyarakat harus sehat, harus berpendidikan. Persoalan sosial harus kita atasi. Infrastruktur harus kita bangun. Lain publik harus baik. Kalau itu bisa kita lakukan, maka di jalan masyarakat bisa lebih berdaya, membangun daya saing dirinya. Jadi kalau dia sudah berdaya, tercipta daya saing. Daya saing baik itu produk yang berdaya saing maupun kompetensi dirinya. Dia bisa bekerja. Tadi Bupati mengatakan kita harus membangun, kita dukung pengusaha industri, kita harapkan bisa memberikan peluang untuk bekerja. Itu harus terjadi, harus upaya kita. Artinya masyarakat kita harus kita siapkan. Dia harus sehat, pendidikannya cukup, punya kompetensi sehingga dia bisa masuk pasar kerja di sini. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka investasi masuk, tapi tidak banyak manfaat kalau masyarakat kita tidak bisa bekerja di situ. Dia tidak akan berjaya. Jadi ini kira-kira yang masuk Pak Gubernur, filosofi dari rakyat Lampung Berjaya. Jadi kita fokus pada saat pandemi COVID pun rakyat harus tetap berjaya.
Ke Kabupaten Tanggamus Pak, bisa dijelaskan Pak? Gimana saya jawab ini ya? Ya, selamat. Sesuai dengan regulasinya, perencanaan itu dimulai dari tingkat bawah, ya. Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Satu tingkat di atasnya itu hadir. Jadi provinsi hadir di kabupaten, kabupaten hadir di kecamatan. Supaya kita bisa sama-sama langsung menyerap aspirasinya dan memberikan pokok-pokok arahan. Sehingga nanti hasil dari musrembang kabupaten ini langsung dibawa lagi ke provinsi, kita rabu lagi, akhirnya menjadi program kegiatan. Itulah. Kita sesuaikan dengan prioritasnya, ya. Kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran, kita sesuaikan juga dengan kewenangannya. Hal-hal yang bersifat lintas, hal-hal yang bersifat strategis, itu nanti mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Hal-hal yang sifatnya lokal, mungkin lebih banyak nanti ditangani oleh kabupaten. Dan bahkan di desa, itu dana desa yang kita gerakkan. Ya. 2019-2024 itu menjadi kawasan industri prioritas di luar Indonesia. Dekat, insya Allah pihak Pertamina itu akan bertemu dengan Pak Gubernur dan Ibu Bupati ya, untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan. Kalau untuk sejauh ini dukungan dari Pemprov sendiri seperti apa? Oh, kita mendukung, kita mendukung. Jangan diragukan lagi Pak Gubernur. Karena pusat sudah menetapkan itu prioritas. Ini kita dapat bagi Provinsi Lampung juga menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan keunggulan, daya saing, menciptakan lapangan pekerjaan. Juga kita pasti ada multiplier effect untuk pengembangan wilayah nanti. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kawasan Istana Harus akan dapat segera terrealisasi seperti yang disampaikan oleh Sekda Provinsi tadi, bahwa kita bersinergi bersama-sama antara provinsi dan kabupaten, dan sudah kami juga koordinasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan kawasan Istana Harus yang sudah masuk untuk kedua kalinya di RPJMN ini mudah-mudahan dapat terrealisasi, karena multiplier efeknya akan sangat banyak sekali untuk masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus, tapi juga untuk masyarakat Provinsi Lampung. Progresnya sendiri saat ini harapannya masih ada kendala apa sih? Sebetulnya ya mungkin ini masih menunggu pihak yang akan nanti membangunnya di sana mungkin Pak Sekda ya, tapi ya kami serahkan nanti kepada kami, kan kewenangannya juga masih ada di Pertamina. Pertamina akan berkoordinasi dengan provinsi dan nanti kami akan menindaklanjuti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Oke. Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resnov, Saburai TV melaporkan.